Salam jumpa kembali, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 20 Maret 2020. Bacaan pertama diambil dari kitab Nubuat Hosea pasal 14 ayat 2-10. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah."
dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hukum kasih. Hukum selalu diidentikan sebagai sebuah norma atau sebuah alat untuk mengikat dan mengatur cara hidup dan kelakuan baik sesama manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan Sang Pencipta. Adanya hukum dapat menjamin bahwa hubungan tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itu, hukum selalu ada dimanapun di dalam dunia ini. Saudara terkasih, hari ini bacaan Injil menampilkan percakapan antara Yesus dengan orang Farisi dan Saduki mengenai hukum yang terutama. Sebagai penjaga hukum, kaum Farisi sebenarnya sudah tahu mengenai hukum yang terutama di dalam Taurat mereka. Hukum itu biasa disebut Shema Israel, yakni seruan kepada umat Israel agar selalu memandang dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Shema tersebut tidak lain daripada ajakan kepada orang Israel agar dalam kehidupan mereka sekali-kali jangan sampai melupakan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan, apalagi menggantikan Tuhan sebagai Allah yang patut untuk dicintai dan dihormati. Hukum ini kembali ditegaskan Yesus ketika para lawan diskusinya bertanya tentang hukum yang terutama. Akan tetapi, Yesus tidak hanya berhenti pada hukum yang hanya mengatur hubungan Allah dan manusia. Yesus menyempurnakan hukum yang pertama dengan hukum yang kedua, yakni kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan penyempurnaan ini, Yesus ingin mengajarkan bahwa relasi antara manusia itu juga sama pentingnya dengan membangun hubungan kita dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus telah mengajarkan hukum kasih sebagai hukum yang terutama dalam kehidupan kita. Hukum kasih menjadi landasan dalam membangun relasi dengan Allah, manusia dan sesama ciptaan tanpa membeda-bedakan. Mari dalam kehidupan ini kita mengamalkan kedua hukum tersebut, mencintai Allah dan sesama kita secara seimbang. Kasih kita kepada Allah harus kita nyatakan dalam kasih kita kepada sesama. Semoga demikian.